Jadi vlog ini gue buat di awal Ramadan tahun 2021. Karena lagi Ramadan, gue lagi sangat mengurangi aktivitas di luar, terutama liputan. Makanya vlog kali ini gue buat dengan konsep monolog. Nah, sekaligus mau ngejelasin kalau monolog ini adalah salah satu sub dari channel gue, yang itu bakal berisi tentang pengalaman pribadi, tips and trick sejarah otomotif, sekaligus ngebahas tentang isu sosial dan otomotif sesuai dengan pengetahuan dan pandangan gue. Dan untuk tema monolog pertama gue kasih judul Sejarah tentang Honda Monkey dari tahun 1961 sampai dengan 2019. Jadi ada beberapa alasan kenapa gue ngangkat tema ini untuk dijadiin tema pertama monolog gue. Jadi yang pertama itu adalah waktu pas gue reading sama motor gue, Honda Dax, si Rahmat. Banyak orang yang bilang, bang motornya Monkey ya bang, wah ini mah Honda Monkey ya gitu-gitulah. Dan yang mereka maksud Monkey itu adalah Honda Z50A. Nah, sedangkan motor gue adalah Honda Dax. Jadi menurut gue kayaknya perlu ada satu liputan khusus yang ngebahas tentang perbedaan itu dan sejarahnya, makanya vlog ini gue buat. Terus alasan yang kedua adalah gue nggak menolak anggapan orang tentang motor gue, bilangnya Monkey segala macam, gue nggak menolak karena wajar menurut gue. Honda Z50A lebih terkenal karena dia diproduksi itu panjang umurnya. Jadi sedikit gue jelasin ke teman-teman, Honda itu pernah merilis mini trail, itu ada 3 macam. Yang pertama Honda QA50, dan yang kedua itu adalah Honda Z50 yang kita sering sebut dengan sebutan Monkey, dan yang ketiga itu adalah Honda Dax yang punya gua atau ST70. Honda Monkey lebih terkenal karena dia dari tahun 61 sampai dengan 99 dia selalu produksi, dan ini akan gue jelasin di vlog ini. Sedangkan motor gua, sepengetahuan gua, itu cuma rilis 4 generasi. Satu generasi pertama Honda Dax generasi pertama, kedua Honda Dax generasi kedua tahun 72 yang motor gua. Dan yang ketiga itu Honda Dax generasi ketiga, itu Honda Dax yang diekspor ke Eropa dan Amerika dengan kode CT70 dan CT50. Dan yang terakhir adalah Lady Dax atau yang paling rare di Honda Dax, warnanya putih, joknya hijau gitu-gitu. Terus alasan yang ketiga gua kenapa ngangkat tema ini jadi monolog pertama itu karena jadi yang gue sampaikan ini adalah full informasi, jadi supaya ngebantu teman-teman buat ngebangun motor Monkey. Jadi kalau misalkan banyak yang ngebangun dengan literatur yang jelas, motor gue si Rahmat tuh jadi banyak temen gitu. Terus alasan terakhir gue kenapa ngangkat vlog ini di monolog pertama gue, itu karena ini adalah bulan Ramadan. Niat gue cuma satu, semoga apa yang gue sampaikan ini menjadi informasi buat teman-teman dan bisa membantu sekaligus menjadi amal jariah buat gue, insya Allah. Ya udah kalau gitu, yuk kita mulai sejarahnya yuk. Jadi peradaban mini trail Honda ini dimulai dari tahun 1961. Jadi tahun 1961 Honda itu bikin sebuah wahana di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang. Itu wahana sirkuit yang diisi motor kecil untuk anak-anak. Nah, karena model motor ini langsung ikonik dan dibentuk kayak break the rules dari motor-motor yang waktu itu, jadi yang doyan malah orang tuanya. Makanya sebutan Honda Monkey itu dibuat lah. Jadi generasi pertama Honda Monkey tahun 1961 ini adalah Honda Monkey Z100 yang dirilis tahun 1961. Jadi motor ini ikonik banget. Jadi ada beberapa part yang sangat ikonik, yaitu tangkinya bentuknya segitiga, terus sasisnya rigid, jadi depan belakang dia rigid, terus stangnya dia yang tinggi. Karena stang yang tinggi ini kalau misalkan dipakai sama orang tua, itu kelihatan kayak monyet sirkus lagi naik motor. Makanya sebutan Monkey itulah dimulai dari tahun 1961. Terus motor ini berkapasitas mesin 49 cc. Ya betul, 49 cc, suspensinya nggak ada, depan belakang rigid. Nah jadi motor ini bertahan sampai berapa tahun ya? Kalau nggak salah 2 tahun, dan di tahun 1963 Honda merilis Honda Monkey generasi kedua, yaitu Honda Monkey CZ100 kodenya. Nah, Honda Monkey generasi kedua ini adalah respon dari Honda karena generasi pertamanya itu sangat tertarik sekali orang buat punyanya, makanya dibikin yang lebih banyak dan lebih baik lah daripada yang sebelumnya. Jadi Honda Monkey generasi kedua ini, Honda Monkey CZ100 ini di Indonesia itu kayaknya lagi banyak dicontoh beberapa custom builder
buat ngebangun motor mini. Karena populasi Honda 90 di Indonesia kan banyak. Jadi banyak yang ngadopsi dari tangki Honda 90 dibikin mini, terus dipasang sasis Monkey, jadilah dia Honda Monkey generasi kedua yaitu Honda CZ100. Tidak banyak perubahan sih di tipe yang kedua ini, di generasi kedua. Itu paling cuman dari tampilan tangki, terus dia udah mulai knalpot yang scrambler, terus dia dipakein fender penutup sedikit gitu. Terus ada beberapa part yang dijadiin chrome. Terus yang paling ikonik itu adalah tangkinya, tangki sama headlampnya. Dia lebih berubah dari generasi pertama. Terus dia pakai mesin yang sama 49 cc sama generasi pertama dan sasisnya masih rigid. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di generasi yang kedua ini. Dan model ini bertahan sampai dengan 3 tahun, agak lumayan lama karena produksinya lebih banyak daripada generasi pertama. Terus yang generasi ketiga, Honda Monkey generasi ketiga, ini adalah Honda Monkey dengan kode legendaris. Jadi Honda Monkey dengan kode legendaris ini berkode Honda Monkey Z50M. Ingat, Z50M. Ini dirilis tahun 1966 dan 1967. Jadi Honda melakukan perubahan besar-besaran lumayan signifikan ini. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat gambarnya, gue tampilin gambarnya. Kalau teman-teman boleh lihat, jadi perubahan sangat signifikan sekali dari yang paling pertama. Perubahan sasisnya, terus tangki bensinnya dan joknya, stangnya. Nah, ini adalah stang yang dipakai di generasi Honda Monkey berikutnya sampai terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di tahun 1967 sampai 1966 sampai 1967 maksud gua. Jadi Honda itu campaign motor Monkey generasi ketiga ini Z50M ini dia di campaign bisa masuk mobil dan dibawa aktivitas kemana-mana. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau ada yang tahu motor Honda Motocompo, jadi Honda Motocompo itu dia tuh nggak dijual di Indonesia, di dunia malah nggak dijual. Jadi Honda Motocompo itu kalau misalkan kita mau dapat motor Honda Motocompo itu, kita harus beli Honda City hatchback pertama. Kalau Honda Civic hatchback kan Civic Cooper. Nah ini Honda City hatchback yang pertama. Itu kalau beli mobil itu, dapatlah hadiah Motocompo, motor mini Matic 2 tak punya Honda. Ya nggak bisa dibeli, cuma bisa didapetin kalau misalkan kita beli mobil itu. Nah, terus tahun 2021 ini ada kabar gembira sebenarnya. Karena gue pikir Honda itu jadi menstop produksi Honda Jazz tahun 2021 dan digantikan dengan Honda City hatchback yang terbaru. Gue pikir dengan keluarnya Honda City hatchback yang terbaru ini bakal keluar juga Honda Motocompo yang generasi yang terbaru. Ternyata enggak. Aduh, kok lebar amat ya bahasanya. Ya udah, kalau gitu lanjut ke generasi keempat Honda Monkey. Jadi Honda Monkey Z50M tadi bertahan 1 tahun. Karena setelah itu Honda melakukan facelift-nya. Dan ini kalau misalkan teman-teman nonton di vlog gue yang ketiga, ini adalah motor salah satu temen gue, si Eja. Jadi Honda Monkey ini legendaris nih. Jadi Honda Monkey Z50A itu rilis tahun 68 dan 69. Jadi udah tahun 68 karena keberhasilan Honda di sebelumnya ngeluarin Z50M, akhirnya Honda melakukan lebih detail perubahan lah. Contohnya perubahan tuh di shock depan dia udah nggak rigid lagi, tapi dia pakai teleskopik. Terus dia pakai stang yang bisa dilipat dan bisa dimasukin ke mobil gitu. Terus jadi ada yang lucu nih, marketingnya Honda waktu tahun 68 sama 69. Jadi Honda tahun 68 itu merilis Honda Monkey Z50A. Itu awalnya dia nggak ada headlamp, nggak ada lampu. Jadi benar-benar dia mini trail dengan sasis yang seperti generasi ketiga. Terus di tahun 68 itu yang nggak ada lampunya, Honda tuh cuman merilis 2 warna. Jadi itu kalau nggak salah gua kode warnanya adalah Candy Apple Red, Candy Apple Masking Yellow kalau nggak salah, ya benar. Nah terus karena di tahun 68 itu rilis 2 warna dan dia nggak pakai lampu. Terus akhirnya Honda lakukan facelift-nya di tahun berikutnya tahun 69 dengan penambahan 1 warna lagi yaitu Candy Apple Blue. Jadi warnanya jadi 3. Dan itu sudah ada lampu belakang dan lampu depan. Nah, udah tahun 69 ini Honda itu udah mulai campaign itu kalau misalkan motor ini bisa dipakai untuk segala umur, terutama anak-anak. Makanya beberapa iklannya tuh udah mulai nampilin anak-anak buat bawa motor ini. Lanjut ke generasi berikutnya. Nah, tahun 1970. Jadi tahun 1970 ini, gue lupa ngejelasin tadi ya. Jadi tahun 1968 itu adalah Honda Z50A. Terus Honda
tahun 69 itu Honda Z50A tapi K1. Nah, yang tahun 1970 ini adalah Honda Z50A K2 generasi kedua. Kalau Ironman kan ada Mark 1, Mark 2 dan sekian ya. Nah, kalau Honda Monkey ini ada Z50A K1 dan ini adalah tahun 1970 ini adalah Z50A yang K2. Kalau dilihat dari gambarnya teman-teman nggak ada perbedaan yang sangat signifikan sih sebenarnya. Cuman dia merubah fender tutup tutup dari knalpot sedikit perubahannya. Nggak ini banget, nggak signifikan banget. Sama dia ngerubah liverinya. Kalau misalkan kalian ingat tahun 69 itu silvernya di atas, birunya di bawah, atau silvernya di atas, merahnya di bawah. Kalau ini dibalik, birunya di atas, silvernya di bawah. Tapi di tankinya tuh ada yang ikonik sekali, yaitu tankinya udah nggak pakai striping, tapi dia pakai emblem besi. Ini kalau misalkan kalian boleh cari di eBay atau di lapak di mana-mana buat jual part ini, emblemnya ini mahal banget loh, lumayan. Lucu sih. Sama di stop lamp belakang dia berubah jadi dudukan lampu belakang dia berubah. Selebihnya sama sih. Dan motor Z50A K2 ini bertahan selama 1 tahun lah. Jadi lanjut ke berikutnya, tahun 1972. Oh, 1972. Nah, 1972 ini nih seru nih. Jadi tahun 1972 ini Honda melakukan perubahan besar-besaran lagi-lagi karena permintaan besar tentang motor ini, yang motor generasi Z50A itu udah diekspor ke Eropa dan Amerika. Yang tahun 1972 ini Honda melakukan perubahan besar-besaran. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gambarnya, gue tampil gambarnya ini. Perubahannya itu sangat lumayan signifikan sih. Karena dia mencakup sampai strukturnya berubah semua dia. Jadi tahun 72 ini Honda rilis motor dengan sasis yang sangat legendaris dan sampai sekarang masih dipakai. Dan jadi acuan buat kita ngebangun motor Monkey. Jadi tahun 72 ini Honda merubahnya jadi Honda Z50A yang K generasi ketiga. Jadi perubahannya tuh di belakang udah pakai shock, udah nggak rigid lagi. Kalau di depan dia udah teleskopik, knalpot dia udah baru, scrambler yang baru, terus dia rilis tahun 72 ini rilis 2 warna, satu Candy Ruby Red dan yang kedua adalah Candy Gold, jadi 2 warna. Terus yang paling ikonik ini adalah di tankinya. Jadi tankinya tuh dia udah rata sama jok, sama lah kayak sekarang ya. Udah rata sama jok, terus dia itu pemilihan font yang tegas di tangki. Nah, di tahun 72 ini Honda tuh sudah mulai campaign tentang motor-motor kecilnya. Dia tuh merilis jersey seragam untuk mini trail. Sayangnya gue nggak bisa dapat gambar ini di internet, jadi gue nggak bisa nayanginnya. Jadi jersinya ada putih, garisnya kuning. Nah, di tahun ini Honda tuh mulai kampanyenya, jadi dia Honda QA50 generasi pertama, Honda Dax punya gua tahun 72 dan Honda Mini Trail Honda Z50A K3 ini dirilis bareng dengan jersey yang sama. Udah mulai ngebidik tentang sekolah trail buat anak-anak lah gitu. Terus lanjut di tahun 73. Di tahun 73 setelah tahun 72 dia sangat berhasil sekali marketingnya dengan motor mini trailnya Honda. Tahun 73 kayaknya nggak terlalu banyak perubahan signifikan, dia cuma facelift aja. Faceliftnya itu pun cuma berbentuk perubahan tangki sedikit dan striping dan kode warna yang baru kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh warnanya blue metallic dan candy orange. Nah, terus di sini nih Honda udah mulai pakai materi promosi yang make anak-anak buat jadi bintang iklan. Gak ada yang spesial sih di tahun 73 ini. Jadi kodenya tahun 73 Honda Z50A K4 generasi keempat. Lanjut ke tahun berikutnya. Jadi tahun berikutnya adalah 1974, itu Honda rilis lagi faceliftnya jadi Honda Monkey Z50A K5. Jadi nggak ada perubahan besar, lagi-lagi nggak ada perubahan besar, cuman perubahan striping di tangki dan side cover. Jadi tangkinya itu ada corak warna 2 warna, two tone, terus ada tulisan Honda. Di side covernya cuma tulisan Z50 sama warnanya berubah. Kalau biasanya Honda rilisnya candy apple blue, nah ini udah Hawaiian, jadi warnanya udah mulai agak lembutan sedikit gitu. Dan tahun 74 ini promosinya Honda tuh disandingin sama Honda QA50 generasi kedua. Dia kayaknya bareng tuh rilisnya. Jadi Honda QA50 generasi kedua sama Honda Z50A K5 generasi kelima. Gak ada yang spesial sih tahun 74 ini. Jadi lanjut aja ke berikutnya. Tahun berikutnya tahun 75.
Nah, tahun 75 ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini kayaknya Honda ngebalikin lagi warna identitasnya dia, yaitu Candy Apple Red, Candy Ruby Red. Kalau ini dirubah kode jadi Candy Ruby Red. Kalau misalkan jadi tahun 1975 ini Honda cuma merilis satu tipe motor dengan satu varian warna, yaitu Honda Z50A K6. Cuma ada satu warna, Candy Ruby Red. Di tahun 1975 ini juga jadi akhir dari perjalanan Honda Z50A generasi K. Jadi sebutan K setelah ini udah nggak dipakai lagi. Makanya biasanya kalau yang rilis terakhir itu biasanya dia jadi item kolektor, part item dari kolektor. Terus lanjut ke tahun berikutnya, tahun 76. Nah, Honda udah mulai nggak pakai embel-embel K, generasi K. Jadi sekarang Honda merubahnya tahun 76 jadi Z50A. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang bilang Honda Z50A, nah Honda Z50A K berapa, dan ini adalah Honda Z50A itu dipatenkan di tahun 1976. Jadi kalau misalkan kalian lihat di 75-nya itu Candy Ruby Red, tahun 76-nya rilis satu warna. Kenapa Honda waktu itu cuma satu warna sih? Karena menurut beberapa artikel yang gue baca, karena krisis minyak dunia di Honda tuh kayak meminimalisir program produksi motornya. Takutnya banyak yang nggak beli, makanya setiap tahun tuh dirilis satu gitu. Nah, tahun 76 ini Honda cuma merilis satu warna, yaitu Honda Z50A Solid Yellow namanya. Terus perubahannya dari yang tahun 75 dan tahun 74 itu adalah dibalik nih. Kalau misalkan tadinya chrome dijadiin hitam, dan yang hitam dijadiin chrome. Contohnya kayak di knalpot, footstep dan lain-lain lah. Lanjut ke tahun 77. Nah, tahun 77 ini Honda sudah melakukan striping perubahan sih. Jadi tahun 77 ini Honda itu pakai icon striping Honda yang gambar sayap warnanya kuning. Jadi yellowing iconic Honda. Jadi tahun 77 ini Honda rilis Monkey Z50A, balik lagi kodenya Honda Z50A. 1977 itu cuma rilis satu warna, yaitu solid red. Kalau 76 kan solid yellow. Nah, 77 dia solid red, tapi berubahnya cuma di striping di tangki sama side cover. Perubahannya sih nggak ada perubahan yang signifikan, cuma dibalikin lagi. Kalau misalkan 76 itu dia dari hitam ke chrome dan chrome ke hitam. Nah, ini sekarang dibalikin lagi, yang jadi hitam jadi chrome lagi, dan yang chrome dibalikin ke hitam. Gak ada beda sih. Terus lanjut ke tahun 78. Tahun 1978 ini Honda itu mulai melakukan perubahan yang signifikan sih enggak sih, tapi kelihatan banget lah nyolot karena perubahan itu dilakukan di spakbor. Yang biasanya spakbor tuh kalau nggak hitam, chrome bertahun-tahun, sekarang diganti sesuai dengan warna bodi. Jadi perubahannya itu selain dari spakbor, dia juga berubah di stripingnya sama side cover. Stripingnya berubah jadi ada garis-garis warna berubah gitu. Terus tahun ini juga Honda masih ngerilis cuma satu warna, Solid Ruby Red. Terus katanya dari beberapa artikel yang gue baca, part ini adalah bakal jadi part collector item karena tahun ini adalah Honda terakhir make kode Honda Monkey Z50A. Jadi ini adalah Honda Monkey Z50A terakhir tahun 78. Karena setelah ini Honda akan melakukan perubahan besar-besaran. Ya, setelah keberhasilan Honda merilis Honda Monkey Z50A yang legendaris, akhirnya tahun 1978 Honda menstop produksinya dan mengganti dengan Honda Z50R di tahun 1979. Jadi perubahannya sangat signifikan. Kalau misalkan teman-teman boleh lihat, ini Z50R ini lebih ke trail enduro. Dari perubahannya dari spakbor, terus tutup rantainya yang dibikin sesuai dan ada adjustment buat rantai. Joknya dia berubah. Terus yang Honda Z50R ini dia tanpa lampu. Jadi dia pakai pelindung depan, head cover sama side cover. Terus tahun 1979 ini dengan dirilisnya Honda Z50R ini, Honda berbarengan dengan juga merilis Honda Trail Enduro-nya, yaitu Honda CR250R. Kalau teman-teman lihat, jadi buat bapaknya ada, anaknya juga ada. Terus tahun 1980 Honda melakukan facelift-nya di Honda Mini Trail-nya. Jadi Honda Mini Trail Z50R-nya generasi kedua itu dirilis, dan Honda juga ngerilis Honda Mini Trail tapi buat city trail. Jadi Honda Z50J. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat Z50R itu untuk yang trail enduro pure, karena stangnya dia udah stang trail enduro.
Terus kalau misalkan dia yang buat city trail, dia ada headlampnya, ada stop lamp di belakang itu dengan kode Z50J. Nah, jadi jangan salah ya. Tadi udah ada Z50A, Z50A generasi K, Z50A generasi M, dan Z50R dan Z50J. Macam-macamnya banyak tuh. Jadi tahun 80 ini Honda merilis dua motor tadi, perubahannya City Trail dan Enduro Trail. Terus perubahan yang buat mini trailnya itu ada di side cover dan sama ada striping warna merah, ada kode Z di joknya. Terus ini Honda tuh balik lagi campaign pakai modelnya anak kecil buat trail enduro. Terus lanjut ke 1981 ini tidak ada perubahan yang sangat signifikan di perubahan Honda Mini Trail Honda, ribet. Jadi nggak ada perubahan yang sangat signifikan, dia cuma merubah beberapa stripingnya itu cuma di side cover. Jadi side covernya bulat, terus ada stripingnya 50R-nya warna putih. Karena gak ada yang spesial, lanjut tahun 1982. 1982 ini sebenarnya modelnya gitu-gitu aja sih, cuma stripingnya aja yang baru sama liverynya yang baru. Kalau misalkan tahun 82 ini Honda Z50R tahun 82 ini perubahannya tuh ditambahin aksennya putihnya tuh ada di head cover sama di side covernya, di samping. Terus cikal bakal jadi livery Honda. Jadi Honda ini udah mulai transisi. Kalau misalkan teman-teman ingat, Honda tuh sangat identik banget racing looknya dari tahun 80-an sampai tahun 90-an itu dengan 3 striping, merah, putih, biru. Dan itu dipakai buat generasi-generasi motorsport Honda kayak NSR, terus apa lagi lah, banyak lah gitu. Nah ini udah mulai transisi di motor mini trailnya di tahun segini, tahun 82. Jadi udah pakai, tapi warna putih dan birunya belum terlalu keluar banget lah. Terus lanjut di tahun 1983, ini Honda merilis facelift-nya dari tahun sebelumnya, Z50R tetap kodenya tetap Z50R. Di tahun 1983 tuh Honda tuh nggak ada perubahan yang signifikan, paling cuma merubah yang awalnya 82 tuh jadi head cover sama side covernya putih, dan sekarang itu berubah jadi warna kuning. Tapi di joknya itu bukan merah tapi dirubah jadi warna putih. Nggak ada perubahan signifikan sih, cuma perubahan warna aja. Tapi di tahun 1983 Honda Z50R ini rilis bareng dengan motor besarnya, yaitu Honda XR200R. Nah, jadi nanti gue tampilin gambarnya. Honda XR200R itu rilis bareng sama Honda Mini Trail Z50R tahun 1983. Kita lanjut ke 1984. Ini Honda itu kayak mulai dengan livery-nya pakai warna biru, tapi gue rasa itu yang ini kayaknya kurang tepat sih, dan gue sih sendiri nggak suka ya model yang tahun 1984 ini. Jadi Honda merubah, kalau awalnya itu ada kuning head cover sama side covernya kuning keorange, dan sekarang tuh warnanya lebih kuning nyala dan joknya warna biru. Jadi warna-warni kayak TK kalau kata gue sih. Tapi joknya ini bakal jadi jok yang ikonik sih. Biru ikoniknya Honda tuh dapat dari sini sih, gitu. Dan ini tahun 1984 ini adalah Honda terakhir pakai livery logo Honda yang sayap dengan warna kuning. Lanjut ke tahun 1985. 1985 ini masih dengan kode Z50R untuk yang trail enduro, dan city trailnya adalah Z50J. Tahun 85 ini Honda ngeluarin livery baru striping untuk logo Hondanya, yaitu ya tadi pakai livery identiknya Honda, merah, putih, biru. Kalau sebelumnya kuning, yellow wing Honda iconic, dan sekarang diganti jadi merah, putih, biru. Itu udah mulai dipasang di sini. Terus berubah di sini nih, Honda tuh udah mulai pakai pegas sok belakangnya itu disamain dengan warna joknya, jadi warna biru. Selebihnya perubahannya nggak ada yang signifikan, masih sama dengan tahun sebelumnya. Kita lanjut ke tahun 1986. Nah, tahun 1986 ini tahun yang spesial menurut gue, karena di tahun ini tuh Honda merilis dua motor dengan dua kode yang berbeda, dan satunya itu adalah motor item rare-nya buat mini trail, dan ini adalah salah satu motor yang sangat gue impi-impikan. Nah, jadi tahun 1986 Honda ini merilis Honda Monkey tetap Z50R dengan liverynya berubah. Jadi yang kuningnya dihilangin, dibalikin jadi putih sesuai dengan liverynya Honda, merah, putih, biru. Joknya biru, berubah striping, side covernya putih, dan head covernya itu jadi merah. Terus velgnya warna titanium. Di tahun ini juga yang seperti tadi gue bilang, Honda tuh merilis motor special edition. Jadi Honda tuh di tahun 1986 ini dia rilis dengan campaign motor mini ini bisa dijadiin hadiah untuk Thanksgiving ataupun Christmas buat Natal. Jadi dibikinlah satu motor yang sangat spesial yang bisa dikasihin untuk anak-anak di hadiah buat Natal atau Thanksgiving. Jadi motor itu adalah Honda Z50R Christmas Special namanya. Wow, ini udah mantap lah pokoknya. Dengan kode Z50RD. Ya, inget ya.
Z50RD. Ini adalah part yang rare banget, jadi ini collector item. Jadi kalau misalkan teman-teman boleh lihat, semua partnya itu adalah chrome kecuali joknya. Mantap lah, ya Allah, semoga nanti gue bisa punya lah motor kayak gini. Lanjut ke tahun berikutnya, 1987. Ini Honda kayaknya ada blunder lagi sedikit sih menurut gue, karena dia coba-coba menggunakan kombinasi warna yang beberapa di motor ini, dan ini responnya nggak disukain sama beberapa orang. Jadi motor ini tuh bisa, kalau misalkan teman-teman boleh lihat, peleknya warna titanium, sasis dan sok depannya warna putih, tankinya merah, side covernya merah, joknya biru gitu. Jadi warna-warni. Ini dikritik sama orang, tapi biasanya sih motor-motor yang nggak laku atau dikritik dari zaman dulunya, sekarang tuh bisa jadi part collector item. Terus banyak dikritik, ini motor tahun 87 nih, Z50R tahun 87 ini dikritik karena kombinasi pemasangan warnanya gitu. Dan iya sih, terlalu warna-warni sih kayaknya. Terus lanjut aja ke 87, dari 87 lanjut ke 88. Nah, 88 ini Honda menjawab kritikan orang-orang dan pengamat otomotif waktu itu dengan melakukan perubahan-perubahan. Perubahannya adalah pergantian tipe bodi. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu masih terpisah, dan kalau sekarang tuh jadi satu kesatuan dari bodi sampai tangki sampai belakang sampai spakbor. Dan ini kelihatan lebih trail enduro banget lah. Terus Honda menjawab kritikan yang tahun sebelumnya dikritik abis buat mini trail Honda 87 dan 88 itu dijawab dengan sebenarnya pemilihan warna Honda tuh nggak salah, hanya penempatan kombinasi. Kalau misalkan teman-teman lihat di tahun berikutnya, tahun 88, pemilihan warnanya masih sama, merah, biru, putih, ada titaniumnya, tapi penempatan yang dirubah. Jadi Honda tuh mau ngejawab sebenarnya pilihan Honda tentang warna itu dia nggak salah, tapi karena kombinasi mix and match-nya dengan motor itu, itulah yang jadi kritikan. Dan ternyata dijawab di tahun berikutnya, dan ini lumayan keren sih menurut gue motor ini. Lanjut ke tahun 1989. Nah, tahun 1989 ini karena pernah ada kritik ya dan rame itu Honda tentang pemilihan warna. Akhirnya 89 Honda itu kayak ngerilis two-tone doang gitu. Warnanya cuma merah putih, dan yang tipe ini itu menurut artikel yang gue baca sih banyak banget yang suka dengan ini karena dia simple dan bisa dijadiin apa-apa gitu. Terus model ini bertahan selama 2 tahun. Yang mau dibahas apa lagi? Sepertinya nggak ada karena cuma merah dan putih. Lanjut ke tahun 1990. Wah, kita udah masuk tahun 1990 nih, udah 90-an. Nah, jadi tahun 1990 ini Honda melakukan perubahan yang berani sih menurut gua, karena kalau misalkan teman-teman mikir motor trail tapi pakai warna putih, bayangin. Yang buat medan kotor-kotor tapi ini pakai warna putih, dan Honda sangat berani sekali. Tahun 1990 dia rilis Honda Z50R dengan livery warna putih kebanyakan. 91 benar. Awalnya Honda tuh rilis cuman model begini aja. Tapi sih kalau buat kita nih, terutama di Indonesia yang custom culture-nya lumayan bagus, itu kalau ngelihat motor ini tuh kayak ngelihat kanvas putih gitu. Banyak bisa dijadiin apa-apa. Contohnya dijadiin Honda Baja. Jadi Honda Mini Baja, Z50R Mini Baja. Bisa. Atau nyocokin dengan liverynya Honda Dio X. Bisa banget dengan motor ini. 91 udah, sekarang lanjut ke tahun berikutnya. Jadi dari tahun 92 sampai dengan 99, berarti Honda tuh nggak melakukan perubahan apa-apa. Dia cuma lakukan perubahan dari stripingnya aja, jadi warna-warna. Jadi kalau misalkan teman-teman boleh lihat tahun 92 itu dia perubahannya cuman di striping tangki dan di jok. Side cover nggak terlalu banyak perubahan. Begitupun tahun 93. Tahun 93 ini cuman logo Z di tangkinya aja yang berubah. 94 juga terjadi pengulangan begitu. 94 itu cuman berubah warnanya dari biru Hawaiian dan ini jadi kayak navy. Terus ada penambahan warna-warna hitam di striping di tangkinya. Tahun 94. Tahun 95 itu berubah lebih simpel lagi, kode Z50R-nya di tangki. Selebihnya sama sih. 96 juga begitu. Tidak ada perubahan signifikan. Paling yang ikonik itu adalah tahun 97. Tahun 97 itu dia cuma dia kembaliin ke two-tone, tapi two-tone-nya hari ini cuma dominan putih 80% putih dan cuman joknya aja yang warna merah. Terus tahun 98 ini ya masih sama, tetap dominan putih dan joknya merah. Begitupun tahun 99. Tahun 99 ini adalah akhir dari perjalanan mini trail Honda yang dibangun dari tahun 1961 sampai 99. Tiap tahun dia selalu produksi, dan akhirnya tahun 99 ini adalah Honda men-stop produksi mini trailnya. Honda Monkey stop produksi tahun 99, dan ini adalah generasi terakhirnya, yaitu mini trail enduro Z50R. Tapi tahun 2018 apa 19 ya, kalau nggak salah antara itu, kalau nggak 18 19 itu Honda ngeluarin lagi
Honda Monkey yang terbaru yang udah fuel injection 125 cc. Kalian bisa lihat kalau review motor ini mah karena dia rilisnya belakangan ini review di internet banyak sih. Tapi gue lebih ngejelasin kalau misalkan Honda tuh stop produksi tahun 99 dan dimulai lagi tahun 2018. Dan semoga aja setelah Honda Monkey-nya rilis, mungkin aja Honda Dax yang fuel injection keluar atau QA yang fuel injection keluar. Ya udah, gua rasa cukup sekian sejarah tentang mini trail Honda dari tahun 1961 sampai 2019. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa please tekan tombol like, subscribe dan juga lonceng supaya kalian bisa tahu keseruan apa yang gue bakal tampilin dan informasi apa yang gue tampilin di vlog ini berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya.